fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, masih di pembahasan tentang sunnah-sunnah salat. Ini pada bagian yang ketiga ya. Jadi sunnah-sunnah salat itu oleh para muallif di sini dibagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama ada sunnah-sunnah salat yang dikerjakan sebelum salat. Pada pembahasan azan, iqamah ya dan sebagainya. Lalu bagian yang kedua sunnah-sunnah salat yang dikerjakan saat menunaikan salat. Artinya di dalam salat. Bagian yang kedua ini secara garis besar juga terbagi dua ya. Ada yang disebut sebagai sunnah ab'ad, ada yang disebut sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang ketika ditinggalkan dianjurkan bagi yang bersangkutan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Sementara sunnah hayat tidak dianjurkan diganti dengan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Itu bagian yang kedua ya. Nah, bagian yang terakhir ini, bagian yang ketiga yaitu as-sunanul lati tuadda uqba kulli shalah. Sunnah-sunnah yang dikerjakan atau yang ditunaikan selepas atau sesudah masing-masing salat. Jadi setelah salat selesai itu dikerjakan sunnah-sunnah ini. Ada beberapa ya. Wa yusannu uqba shalatil umurut taliyah. Disunnahkan setelah salat itu beberapa perkara. Recording in progress. Ini poin terakhir ya. Saya ulangi. As-sunanul lati tuadda uqba kulli shalah. Ini sunnah-sunnah yang dikerjakan selepas setiap salat. Wa yusannu uqba shalatil umur taliyah, disunnahkan selepas salat perkara-perkara berikut. Jadi ada beberapa perkara yang disampaikan di sini, ada 4 ya. 3 atau 4 ini ya. Yang pertama adalah al-istighfaru wa dzikru wa du'a. Beristighfar, berzikir dan berdoa. Ada banyak hadis tentang ini ya. Yang pertama ini dikemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawa Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sarafa min salatihi istaghfarallaha thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salatnya beliau beristighfar kepada Allah 3 kali, mohon ampunan Allah 3 kali. Waqal, dan beliau berucap Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, wa minkas salam, dan darimu as-salam itu atau keselamatan itu. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, maha agunglah engkau wahai pemilik al-jalal wal ikram ya, kehormatan dan kemuliaan. Itu hadis yang pertama ya. Kemudian para muallif di sini memberikan keterangan wala mani'a min raf'is sauti bidzalika lil imami idza arada at-ta'lim. Tidak ada penghalang untuk meninggikan suara dengan itu, yakni dengan istighfar, zikir dan doa. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak ada larangan atau tidak ada halangan meninggikan suara dalam beristighfar, berzikir dan berdoa lil imam, bagi imam. Iza aradat ta'lim, jika dia menginginkan memberi pengajaran kepada jamaah, mungkin jamaahnya masih banyak yang belum hafal ya, lalu imamnya membaca istighfar ya, zikir termasuk juga berdoa dengan suara yang keras. Fa iza ta'allamu khafadha, kalau mereka telah belajar, telah mempelajari, artinya makmum sudah tahu semua caranya, maka khafadha, dia
rendahkan suaranya. Ini imam itu merendahkan suaranya. Jadi meninggikan suara itu tidak selalu juga dilakukan. Bisa saja imam itu merasa jamaahnya sudah belajar, ya, maka imam itu merendahkan suaranya, tidak meninggikan. Tapi kalau dalam bentuk pengajaran boleh bagi imam untuk meninggikan suara. Makanya di dalam pengamalan di beberapa masjid itu masih banyak yang meninggikan suara, karena ada juga yang menganggap masih banyak jamaah yang belum tahu, ya, bagaimana beristighfar, berzikir setelah sholat, ya, berdoa dan sebagainya. Faqad rawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma akhbar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengabarkan anna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa meninggikan suara dengan zikir ketika selesai, ya, orang-orang dari mengerjakan sholat fardu itu sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut riwayat Bukhari Muslim ini dari Ibnu Abbas, itu sudah biasa dilakukan, ya. Jadi zikir dengan suara keras itu bukan hal yang baru, ya. Jangan dikira itu perkara yang dibikin-bikin, yang diada-adakan, tapi sebetulnya sudah ada, ya, sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, ya, ini beberapa riwayat tentang zikirnya, ya, seperti apa. Warawa Muslimun an Ka'b bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubah. Ada bacaan-bacaan di akhir salat, ya, yang tidak merugi orang yang mengucapkannya dubura kulli salatin maktubah, ya, di akhir atau setelah pelaksanaan setiap sholat fardu. Apa di antara bacaan-bacaan itu? Dalam riwayat Muslim ini disebutkan salasun wa salasuna tasbihah, 33 kali tasbih, wa salasu wa salasuna tahmidah, 33 kali tahmid, wa salasu wa salasuna takbirah, 33 kali takbir. Ya, kemudian ada riwayat lain yang melengkapi, wa min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kabbarallaha salasa wa salasin, beliau bertakbir, ya, membaca Allahu Akbar 33 kali. Berarti kan kalau 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, fatil ka tis'atun wa tis'un, itu 99. Hah? 3 kali berarti 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan beliau membaca sebagai penyempurna 100, menjadi 100 itu dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi siapa yang baca itu, maka gufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr, diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya meski semisal buih lautan. Apa maksud ungkapan itu? Jadi khotoyah itu az-dzunubus shaghirah, dosa-dosa yang kecil. Khotoyah diampuni dosa-dosanya yang kecil. Kemudian zabadul bahri itu ma ya'lu ala wajhi ma'ihi 'inda hijanihi wa tamawuji. Itu gelembung yang ada di permukaan air ketika terjadi deburan ombak atau gelombang. Biasa kita lihat, ya, buih di pantai itu. Kalau ada ombak menghantam pantai, itu kan ada seperti buih yang ditinggal banyak sekali. Jadi ungkapan itu wal muradu mahma kanat katsirah, betapapun banyak. Jadi ungkapan wa in kanat misla zabadil bahri, maksudnya mahma kanat katsirah, meskipun kesalahan-kesalahannya itu banyak, itu Allah ampuni. Ya.
Sekali lagi kita sering sampaikan, meskipun yang dimaksud khotoyah di sini adalah az-dzunubus shaghirah, dosa-dosa yang kecil, kita tidak boleh meremehkan fadilah ini. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan hanya dosa kecil saja yang diampuni. Ya, karena memang untuk dosa besar ada tuntunan-tuntunan yang lain ya, nanti bisa dibaca di kitab yang lain. Namun bukan berarti fadilah ini kita remehkan. Mengapa? Karena dosa-dosa kecil kita juga sudah sangat banyak. Dosa-dosa kecil kita juga sudah sangat banyak. Nggak tahu, kita mungkin tidak bisa hitung betapa banyaknya dosa kecil kita. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ini bergelimang dengan dosa, meskipun kadang dianggap dosa kecil. Contoh yang sering disepelekan orang misalnya buang sampah sembarangan. Dosa juga itu. Siapa bilang bukan dosa itu? Kadang mobilnya mentereng, tapi tidak memperhatikan hal sepele seperti itu. Jadi mobilnya berkelas tapi perilaku orangnya tidak berkelas. Buang plastik, habis minum air aqua misalnya dibuang saja sementara berkendara, atau makan kacang buang begitu saja, padahal banyak pengguna jalan yang lain, atau kadang-kadang juga ada yang naik motor gitu enteng saja dia merokok gitu, padahal itu kan sebetulnya bisa membahayakan orang-orang yang ada di belakang, puntungnya kadang-kadang masih ada bara apinya, itu bisa mengenai orang yang ada di belakang, dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa yang sangat sering kita dapati, bahkan mungkin juga sangat sering kita lakukan. Jadi fadilah ini jangan disepelekan, meskipun kelihatan yang diampuni itu dosa-dosa kecil, ini sungguh fadilah yang luar biasa, karena dosa-dosa kecil yang kita punya pun juga sangat-sangat banyak. Jadi tidak boleh meremehkan fadilah ini. Di sisi lain dosa kecil juga tidak boleh kita remehkan, karena para ulama menyatakan las shaghair ma'at tikrar, tidak ada dosa kecil itu kalau berulang-ulang dikerjakan. Akhirnya banyak juga, besar juga. Ini keutamaan yang disebutkan terkait zikir. Kemudian ada lagi warawat Tirmizi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala dubura salatil fajri wa huwa thanin rijlahu qabla ayatakallam. Siapa membaca di akhir sholat fajar, artinya selesai sholat subuh ini, wa huwa thanin rijlah, sementara dia masih membiarkan kakinya itu seperti keadaan semula. Jadi kita itu kalau tahiyat akhir subuh itu kan duduknya tawarruk. Itu yang dimaksud dengan thanin rijlah. Jadi kakinya itu masih seperti posisi sebelumnya, qabla ayatakallam, sebelum dia berbicara yang lain. Dia membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali. 10 kali dia baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan posisi kaki masih seperti posisi ketika dia duduk tahiyat akhir. Nanti setelah 10 itu baru kemudian bisa diubah, karena hadisnya nyebut begitu memang, atau tetap mau seperti posisi tawarruk juga boleh. Yang jelas bacaan ini dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini dibaca ketika posisi kaki kita masih seperti ketika posisi bertahiyat akhir. Bahwa setelah itu mau diubah silakan. Di siapa membaca itu 10 kali, kutiba lahu 10 hasanat, dituliskan baginya 10 kebaikan, wa muhya anhu 10 sayyiat, dihapus darinya 10 keburukan, wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkat baginya 10 derajat, wa kana fi yaumihi dzalika kullihi fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan. Dan dia pada hari itu, dia melakukan itu sepanjang harinya berada dalam perlindungan dari setiap yang tidak disukai dan juga dijaga dari syaitan. Itu fadilah zikir ini. Banyak sebetulnya. Ada satu lagi lah riwayat Abu Daud.
Ada riwayat Bukhari Muslim, ada riwayat At-Tirmizi, ya, ini yang kita baca. Wa rawa Abu Dawud an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz, lalu beliau bersabda, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah sungguhnya aku mencintaimu. Bayangkan Mu'adz ini betapa senangnya, ya. Nabi SAW menyampaikan kepadanya bahwa beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Mu'adz, ya. Faqala, lalu beliau bersabda, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Aku mewasiatkan engkau wahai Mu'adz, ya, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan pada akhir setiap salat, maksudnya setelah salat itu, ya, jangan sekali-kali engkau tinggalkan ini, taqul, engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrik, untuk terus mengingatmu, wa syukrika, mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepadamu. Itu diantara, ya, banyak sebetulnya, ya, bacaan-bacaan setelah salat, ya. Makanya para mu'alif di bagian akhir dari pembahasan ini mengatakan wa hunaka ad'iyatun wa azkarun katsiratun waradat uqbas salawati 'ammatan wa uqba kulli salatin khassah. Ya, terdapat doa dan zikir yang banyak yang ada setelah salat secara umum dan akhir setiap salat secara khusus. Jadi ada bacaan untuk sholat secara umum, ada juga bacaan misalnya ba'da sholat subuh seperti tadi, ya, ba'da sholat apa, itu juga ada riwayatnya masing-masing, banyak sekali kalau dipaparkan di sini, ya. Kemudian mereka mengatakan, para mu'alif penyusun kitab ini mengatakan, ta'rifu min kutubis sunnati wa kutubil azkar. Anda bisa mengetahui dari kitab-kitab sunnah, ya, buka kitab-kitab hadis, kitab-kitab zikir, banyak sekali, ya. Akan dibuka, ya. Contoh misalnya ada kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi tentang zikir, ya, kitab Al-Azkar. Nah, itu bagus sekali. Banyak sekali zikir yang bisa kita lihat di situ, bukan hanya setelah sholat, tapi juga dalam berbagai aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada zikirnya, banyak sekali. Itu kesunahan yang pertama, ya. Apa tadi? Beristighfar, berzikir, dan berdoa. Ya, jadi setelah sholat itu jangan kosongan, ya. Setelah sholat itu langsung jalan begitu, bukan, ya. Ada tuntunan Nabi SAW, beristighfar dahulu, ya, 3 kali lah, ya. Kemudian apalagi berzikir, ya, dengan banyak sekali bentuk zikirnya, ya, banyak sekali, ya. Tidak kita batasi tadi, banyak juga yang lain, riwayat-riwayat yang lain, bacaan-bacaannya apa saja, ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Bahkan diantara doa yang mustajabah itu adalah doa di bagian-bagian ini, ya, di waktu-waktu akhir sholat. Baik, kesunahan yang kedua, ikhwafillah, ayyantaqila lin-nafli min mawdi'i fardih, ya. Berpindah untuk sholat sunnah dari tempat mengerjakan sholat fardunya. Itu juga bagian dari kesunahan, ya. Jadi setelah sholat fardu mau sholat sunnah, dianjurkan dia berpindah. Litaksura mawadhi'us sujud, agar bertambah banyak tempat-tempat sujud. Fa innaha tashhadu lahu, karena tempat-tempat sujud itu akan bersaksi untuknya nanti. Ya, ini di hari kiamat tempat-tempat itu akan bersaksi bahwa si ini pernah sujud. Di saya dia pernah sujud. Yang di situ juga bersaksi, di sini dia pernah sujud, ya, dan seterusnya. Itu menjadi saksi-saksi kebaikan. Ya. Itu untuk sholat sunnah, ya. Hanya saja ada tambahan di sini, ya. Ada tambahan dari mu'alif menjelaskan, berpindah ini juga bahkan bukan hanya berpindah dari tempat sholat di masjid, bahkan yang afdol itu berpindah ke rumah untuk sholat sunnah. Jadi wal afdalu in shalla fil masjidi ayyantaqila ila baitih. Yang afdol jika dia sholat di masjid, dia berpindah ke rumahnya. Jadi sholat sunnah itu pada dasarnya lebih diutamakan dikerjakan di rumah. Kecuali nanti ada sholat-sholat sunnah khusus yang memang ada dalil yang menyatakan dia itu sebagai syiar sehingga dikerjakan di luar rumah, ya. Misalnya sholat tarawih, misalnya sholat id,
ya dan sebagainya. Itu memang meskipun sholat sunnah tapi ada dalil khususnya yang mendorong kita mengerjakannya di luar rumah. Tapi secara umum sholat sunnah itu di rumah. Ada dalil umumnya bahwa dia di rumah. Apa itu? Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa dalilu dzalika ma rawahul Bukhari wa Muslimun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya adalah riwayat Bukhari Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qal fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Tapi ini bukan salat fardu ya, salat sunnah maksudnya ya. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena afdol salat itu ya, atau yang paling utama salat itu adalah salat seseorang di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat fardu, kecuali salat wajib. Ya. Nah, jadi misalnya kita mau sholat maghrib ke masjid. Biasanya itu kan di masjid ada jeda antara azan iqamah. Ada masjid itu yang ngasih jeda 10 menit. Bahkan saya lihat ada juga 15 menit. Ya. 10 sampai 15 menit lah. Nah, misalnya rumah kita itu dekat dari masjid. Berapa estimasi waktu ke masjid? Saya tetangga masjid 5 menit sudah sampai. Nah, berarti kan masih ada waktu kan sebelum imamnya sholat. Kan jedanya tadi 10-15 menit lah toh. Sementara misalnya jarak kita ke masjid itu sekitar 5 menit saja waktu yang dibutuhkan. Berarti setelah azan lebih baik kita sholat qobliyahnya di rumah. Nanti setelah qobliyah kan tidak lama-lama kan, paling 5 menitan toh. Setelah itu kita jalan ke masjid. Nanti setelah sholat pun itu afdolnya di rumah. Kecuali kalau seperti kita sekarang ini kan kita tidak pulang pada maghrib. Kalau kita tunda nanti di rumah habis waktunya. Jadi kalau dalam keadaan semacam ini kita ada kajian di masjid, berarti ba'da maghrib ya kita sholat ba'diyah tetap di masjid. Karena kan tidak pulang. Beda nanti ketika isya. Isya kan tidak ada kegiatan. Ya, setelah sholat fardu isya di masjid berjamaah kita pulang untuk sholat ba'diyahnya. Itu afdolnya ya. Jadi lebih afdol di rumah itu daripada di masjid. Kecuali tadi dalam kasus awal rumah kita jauh. Kalau kita sholat qobliyah dahulu di rumah, khawatirnya terlambat. Ya? Karena jarak ke masjid itu misalnya 10 menit. Ya, berarti pas ini mepet ini kalau saya qobliyah dulu saya sampai di sana sudah sholat, berarti terlambat. Nah, kalau dalam keadaan semacam ini, afdolnya kita mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya, kita usahakan tidak terlambat untuk itu. Maka kita mengerjakannya di masjid. Paham ya? Kita berangkat lebih awal. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Hadis yang lain, warawa Muslimun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ini juga riwayat Muslim. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidih," jika telah ditunaikan oleh salah seorang di antara kalian salatnya, ini maksudnya salat fardu ya, di masjidnya, dia sudah salat fardu, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, hendaknya dia menjadikan untuk rumahnya ada bagian dari sholatnya. Jadi jangan pulang ke rumah itu rumah hanya dipakai tidur ya. Disinari juga rumah kita itu dengan apa? Cahaya sholat. Ya, ada hadis yang lain, nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Ya, terangi rumah kalian dengan sholat dan tilawah Al-Qur'an. Fa innallaha ja'ilun min sholatihi khairan, karena sungguhnya Allah menjadikan dari bagian sholatnya itu kebaikan. Jadi ada keberkahan sholat kita. Ya, jangan hanya masjid yang dapat. Ya, keberkahan dari sholat itu juga kata Nabi SAW, jadikan ada bagian dari itu untuk rumah kalian. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Ya. Wa idza shallu fil masjidi wa kana wara'ahum nisa'an wa kana wara'ahum nisa'un, jika mereka salat, orang-orang salat di masjid, wa kana wara'ahum nisa'un, dan di belakang mereka ada kaum wanita, artinya ada wanita yang ikut salat masjid, fa innahu yusannu lahum ayyam kusu fi amakinihim hatta yansarif
maka sesungguhnya disunnahkan bagi mereka kaum laki-laki untuk berdiam di tempat mereka sampai mereka kaum wanita itu pulang. Li'annal ikhtilata bihinna mazinnatul fasad. Karena ikhtilat, bercampur baur dengan kalangan wanita itu berpotensi kerusakan. Ya. Jadi hatta di masjid pun kita dianjurkan untuk tidak bercampur baur. Nah, pulang pun begitu ya, jangan pulang berdesak-desakan dengan kalangan wanita ya. Misalnya nanti sholat tarawih biasanya itu kadang-kadang ya. Ya, berdesak-desakan laki perempuan pulang ya. Biarkan dulu wanitanya pulang. Nah, setelah itu baru kaum laki-laki. Dasarnya apa? Rawal Bukhari an Ummi Salamah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati qumna. Kaum wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jika selesai salam, artinya sudah selesai salat ya, dari salat fardu, salam gitu selesai, qumna, mereka bergegas berdiri. Wasabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali masyaallah. Dan tetap berdiam tinggal Rasulullah SAW bersama orang-orang yang sholat dari kaum laki-laki. Ya, masya Allah, selama yang Allah kehendaki. Artinya mereka menunggu. Kaum laki-laki tetap tinggal. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Jika telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri pula orang-orang. Ini juga adab sholat berjamaah ya. Jadi diutamakan itu adalah sikap kita, kalau imam belum berdiri ya tetap duduk dulu. Ya, selama tidak ada hajat yang membuat kita perlu terburu-buru, ya biarkan imam dulu berdiri, beranjak, baru kita juga berdiri. Nah, kita ini kadang-kadang imam belum salam kedua kita sudah berdiri. Baru salam pertama, assalamualaikum, kita juga segera susul. Belum saya imam salat kedua sudah bangun. Bagaimana kayak ini orang? Ya memang salam kedua itu sunnah, tapi kan masa tidak ada zikirnya ya, tidak ada istighfarnya tadi, tidak ada zikir, tidak ada doanya ya. Ya, amalkanlah ilmu yang tadi ya kita dapatkan itu, selesai sholat ya istighfar. Masa tidak tahu istighfar ya? Kalau belum hafal zikirnya, cari masjid yang zikirnya keras biar kita juga bisa hafal ya. Begitu ya. Wa fi riwayatin anha, dalam riwayat lain juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah salam, artinya sudah selesai salat, qaman nisa'u hina yaqdi taslimah. Ya, berdirilah kaum wanita ya ketika beliau menuntaskan tadi ya salamnya. Wa yamkusu huwa fi maqamihi yasiran qabla yakum, dan beliau Nabi SAW itu tetap tinggal di tempat beliau sejenak sebelum beliau bangun, artinya memberi kesempatan kaum wanita. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri ahadur ruwah, salah satu periwayat hadis ini, mengatakan nuri, atau ada juga yang baca nura wallahu alam, diperlihatkan kepada kami, atau bisa juga dibaca nara menurut pandangan kami ya, di sini dia pakai dhamma ya, bisa nura, kami diperlihatkan atau dituntunkan, wallahu a'lam, anna dzalika kana liyansarifan nisa, ya, yang demikian itu agar bisa pergi atau beranjak kaum wanita qabla ayyudrikahunna ahadun minar rijal, sebelum bisa didapati oleh salah satu kalangan rijal, kalangan laki-laki ya. Artinya wanitanya sudah pergi, baru kalangan laki-lakinya juga beranjak ya. Jadi tidak usah terburu-buru ya kaum laki-laki ya. Tunggu dulu muslimahnya pulang ya. Cuman yang repot itu kan kalau muslimah juga nunggu kita. Ya, misalnya keluarga, istri misalnya ya, atau putri kita, ya nggak apa-apa, nanti suruh tunggu dekat kendaraan. Duluan saja nanti tunggu dekat kendaraan. Sehingga masjid itu juga aman dari ikhtilat ya, campur baur. Nah, kadang-kadang ini juga kesempatan, apalagi di bulan Ramadan itu yang muda-mudi itu kan tebar-tebar pesona itu kan di momen tarawih ini ya, ini yang repot ini ya. Lebih parah lagi kalau boncengan barang ke masjid, wah ini celaka ini ya. Jadi hindarilah ya hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan tadi ya.
Biarkan kaum wanita duluan, baru setelah itu kaum laki-laki. Ya. Dan kaum wanita juga setelah sholat jangan juga berlama-lama kan, karena memang adabnya begitu. Ya, begitu selesai ya segera, biar kaum laki-laki juga tidak menunggu lama. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwah fillah rahmatullahi alaikum pembahasan kita tentang sunnah-sunnah sholat. Ya, tuntas kita bahas malam ini. Insyaallah pertemuan mendatang kita bahas tentang makruhatus sholat, yang makruh. Ya, perkara yang makruh dalam sholat. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan ya, kepada ikhwah sekalian yang mengikuti melalui Zoom, boleh memanfaatkan kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya ya, atau juga bisa ya kalau mau secara lisan jangan lupa raise hand dulu ya, angkat tangan dahulu ya, biar kita beri kesempatan. Sementara kami beri kesempatan yang di masjid ya terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar sebuah pendapat bahwa sifat zikir dan doa itu biasa kita dapatkan kan di masjid-masjid kita ini imam memimpin dari sifat yang pertama dia seterusnya nanti zikir kemudian doa bersama. Tapi ada juga saudara kita mengatakan bahwa zikir dan doa bersama itu ada dia bilang juga. Apakah mereka berpendapat lain atau bagaimana? Ya. Sudah. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau masih ada? Ya, silakan, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada ukuran Ustaz. Kira-kira kalau dari segi rasio mungkin ada ukuran itu. Kira-kira kalau salat sunat diberikan boleh juga. Atau mungkin atau tidak perlu salat sunat diberi lebih afdalnya di rumah saja. Atau mungkin bagaimana ukuran kadarnya gitu. Kalau salat sunat diberi kira-kira katakanlah kalau kita nilai itu katakanlah umpamanya di salat sunat di masjid umpamanya 50. Kalau salat sunat di rumah umpamanya 100 apa? Iya, baik. Baik ya, kita cukupkan dulu ya dua pertanyaan. Jadi berzikir setelah sholat dengan bacaan keras, gitu ya. Ya, tadi sudah kita bahas di awal ya. Jadi bahkan riwayatnya itu riwayat Bukhari Muslim ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu sudah biasa dilakukan di masa itu. Ya, jadi bukan hal yang aneh ya kalau misalnya orang itu berzikirnya dengan keras. Ya. Cuman ada juga memang di antara umat Islam itu yang menganggap itu bermasalah. Sebetulnya bukan masalah zikir dengan suara kerasnya yang sering mereka persoalkan, tapi zikir berjamaahnya. Nah, itu yang kadang dipersoalkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah, ya. Bahkan kalau itu kepentingannya ta'lim, silakan diajarkan, ya, agar masyarakat itu juga tahu zikir yang benar itu bagaimana, ya. Makanya itu yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain ada yang berbeda, ya itu biasa, ya. Ini saya sering sampaikan begini, kalau pembahasan fikih itu, ya, apalagi kalau lintas mazhab, biasa itu kalau ketemu pandangan yang berbeda, ya. Bahkan jangankan lintas mazhab, di dalam internal mazhab Syafi'i sekalipun itu terkadang juga kita masih menjumpai perbedaan-perbedaan pandangan. Ya. Nah, hanya saja ya itu ya tidak perlu rame ya perkara semacam itu. Kenapa? Karena masing-masing ulama seberbeda pendapat apapun mereka ya, sepanjang itu masih pandangan mu'tabar, maka itu pastilah didasarkan pada dalil. Jadi nggak perlu ribut sebetulnya kita ya. Nah, makanya yang perlu kita kritik itu sikap yang amat mudah
menyalah-nyalahkan amalan yang berbeda. Hanya karena berbeda dengan yang dia ketahui, tidak serta-merta amal lain itu salah. Ya. Boleh jadi amal lain itu juga punya dasarnya. Bahkan bisa jadi sikap kita yang menyalahkan justru itulah yang salah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, makanya disinilah pentingnya untuk kita terus belajar ya. Sikap awal ketika kita melihat amal yang berbeda dan kita tidak tahu dasarnya itu bukan menyalahkan, tapi bertanya tentang itu, ya. Nah, apa dasar amaliyah itu? Bisa jadi justru lebih kuat amaliyah dia daripada kita. Hanya saja kita tidak tahu, ya. Makanya penting untuk mengetahui, ya. Biasanya yang banyak rame itu ya yang belum paham. Ya, kalau sudah paham biasanya dalam penjelasan para ulama itu qalla khilafuhu, sedikit menyelisihi. Ya, artinya sedikit sekali dia menyelisihi pandangan di masyarakat kalau dia banyak pengetahuannya. Biasanya yang ribut-ribut, yang rame-rame itu pengetahuan terbatas tapi tidak dibekali dengan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, sehingga dia merasa setiap yang beda itu salah, yang dia dapati saja yang benar. Nah, tidak begitu ya. Islam ini sangat-sangat luas ya, apalagi sekali lagi saya bilang tadi ya, kalau kita bicara fikih itu mesti ketemu itu perbedaan pendapat. Jangankan antar mazhab, di dalam internal mazhab Syafi'i sendiri bisa saja terjadi ragam perbedaan ya. Kemudian yang kedua tentang ada pertanyaan dari Prof. Harafa tadi tentang bagaimana yang afdol itu. Ini juga ada pertanyaan yang senada di Zoom ya. Jadi tentang sholat yang afdol dikerjakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya begini, sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Sholat apapun itu, kecuali ada dalil yang menganjurkannya di luar rumah. Misalnya dalil tentang syiar, ya nanti kita baca di hadis-hadis tentang sholat id. Itu memang ada perintah Nabi SAW untuk kita sholat di luar. Sholat tarawih dihimpun kaum muslimin di masjid, ya baik di masa Nabi SAW, terlebih lagi nanti di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Memang dihimpunnya di masjid itu sebagai syiar. Nah, selain sholat sunnah semacam ini, selain sholat sunnah yang syiar atau yang dianjurkan di luar rumah itu afdolnya di rumah. Sebut sholat apa? Sholat qobliyah misalnya, sholat ba'diyah, itu afdolnya di rumah. Kalau dikerjakan di masjid boleh tidak? Ya boleh, siapa yang larang? Tidak dilarang juga. Hanya saja kalau kita bicara mana yang lebih utama di rumah. Begitu ya. Sholat duha gimana? Di rumah afdolnya. Sholat apa lagi? Sholat tahajud di rumah afdolnya. Meskipun misalnya tetangga, misalnya ada anak kos samping masjid sini, tengah malam bangun tahajud, lebih afdol mana Ustadz? Dia ke masjid atau di rumah? Lebih afdol dia di rumah ya, daripada di masjid. Itu afdolnya sholat sunnah. Sekali lagi ini untuk sholat sunnah yang tidak ada dalil khusus menyatakan dia dikerjakan di luar tadi. Tadi semua sholat qobliyah ba'diyah kerjakan di rumah. Afdolnya ya. Hanya saja tadi perlu dipertimbangkan itu ya. Kalau rumah kita jauh dari masjid, jangan sampai mengejar qobliyah di rumah tapi tidak dapat fadilah awal sholat berjamaah. Karena beda itu orang yang mendapati takbiratul ihramnya imam dengan orang yang dapatnya belakangan, beda keutamaannya ya. Yang afdol itu ya yang dapati takbiratul ihramnya imam. Jadi selama kita tidak khawatir terlambat, misalnya kita tahu masjid saya ini masih 15 menit lagi ini qomat ya, berarti ada jeda lumayan. Saya ke situ itu paling 5 menit. Nah, itu sholat dulu di rumah, setelah azan sholat di rumah baru ke masjid. Nanti pulang juga sama ya. Pulang dari masjid, sholatnya di mana? Di rumah. Nah, ba'diyahnya juga begitu ya. Kecuali seperti tadi kasusnya kan, kita kajian, saya ulangi sedikit. Kita kajian pada maghrib, berarti kan kita tidak pulang. Kalau kita tunda itu kerjakan di rumah, habis waktunya. Ya.
maka kita kerjakan di masjid. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Beberapa pertanyaan senada juga seperti itu. Afwan ya, ini yang kita bahas, ini cukup banyak pertanyaan. Kita bahas yang relevan ya dengan topik ya. Kemudian, nah ini bagaimana hukumnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir setelah sholat dilakukan sambil jalan dikarenakan ada keperluan. Oh iya, kalau ada keperluan silakan. Ya, di masa Nabi SAW pun juga beliau pernah melakukan itu. Ada cerita itu, beliau setelah sholat asar langsung bangun bahkan sampai melewati orang-orang di belakang. Orang-orang sampai heran, ada apa Nabi ini segera? Ya, tidak lama setelah urusan beliau selesai, beliau kembali ke masjid. Orang-orang kan heran, lalu Nabi jelaskan, ya zakartu syai'an min tibrin indana. Saya ingat ada lantakan emas di rumah kami yang itu amanah sedekah. Yang itu namanya amanah, itu hukumnya wajib ditunaikan. Sementara berzikir hukumnya sunnah. Nah, dalam kasus semacam ini ya dahulukan yang fardu, yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Beliau bagikan dahulu, setelah itu beliau tidak meninggalkan yang sunnah ya. Jadi bukan mengerjakan fardu meninggalkan sunnah, hanya menunda yang sunnah. Karena setelah itu beliau kembali ke masjid, baru berzikir ya dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Bisa juga misalnya kasus seperti tadi yang ditanyakan, misalnya ada keperluan ya, kalau tidak segera pulang bisa terlambat. Atau misalnya apa ya? Misalnya orang ngejar pesawat lah ya, penerbangan mepet waktunya ya. Dia sholat, kalau dia berlama-lama khawatir tertinggal. Nah, itu boleh dia sambil jalan, kemudian juga dia berzikir ya. Tapi sekali lagi al-aslunya kita kerjakan setelah sholat di masjid ya. Jadi kalau tidak ada kepentingan, tidak ada urusan mendesak, tidak perlulah ya. Tidak perlulah buru-buru. Ya, gimana ini caranya biar kita itu punya mindset, pemahaman. Ini kan Baitullah, tempat yang mestinya membuat kita itu nyaman. Buat apa sih buru-buru begitu maksudnya ya? Apa sih buru-buru habis salam langsung jalan tuh buat apa? Seakan urusan di luar itu lebih bagus daripada di masjid ya. Tenanglah, kita itu mukmin itu salah satu karakternya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu terpaut dengan masjid. Jadi masjid itu salah satu tempat yang membuat kita itu nyaman. Nah, kecuali tadi ada urusan mendesak ya. Kalau ada urusan mendesak ya silahkan. Nabi SAW juga melakukan itu. Ya, tapi kalau tidak ada ya yang nyaman lah di masjid itu ya, yang rileks, yang tenang. Ya, masa kita bisa berlama-lama di warung kopi misalnya, kopi sudah habis belum pulang juga kan? Dah? Kalau hanya kopi itu 5-10 menit selesai. Ada orang di warung kopi berjam-jam, bahkan sampai pagi. Ya, masa di masjid kita tidak bisa nyaman? Woi asik ngobrolnya Ustadz. Coba gimana? Ngobrol di masjid kan tidak dilarang tuh. Bagaimana kalau kita ngobrol di masjid? Ya, misalnya, ya. Minum kopi di masjid dilarang tidak? Oh, tidaklah, ya. Yang penting jaga kebersihannya, kan? Nah, cuma memang salah satu kendala kita ini masjid ya. Wallahualam di tempat lain kalau di Sulawesi Tenggara ini kan kadang-kadang habis sholat dikunci masjidnya tuh. Nah, itu juga jadi masalah. Ya, sehingga kadang orang akhirnya lebih nyaman di luar. Ya, bagaimana kita mau ke masjid Ustaz? Terkunci semua. Ya, jadi ya ini juga masukan bagi siapa saja pengurus masjid ya. Masjid itu tempat bagi umat. Mau tengah malam mereka datang, usahakan masih bisa mereka masuk. Ya, cuman mungkin khawatir juga kasihan ini non sistem, lemari, kipas angin, tengah malam orang angkut juga. Kotak amal. Nah, itu juga perlu dipikirkan solusinya ya, gimana tetap nyaman bagi umat, tapi tetap aman juga. Aman dan nyaman lah bagi semua, ya. Dipikirkanlah solusi terbaik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Ya, cukup dulu ya, ikhwafillah ya. Ya, afwan ya kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, kami mohon maaf ya. Nah, waktu juga membatasi kita. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.